Oke teman-teman, welcome back to my channel. Kembali di channel YouTube Sales Magic Raja Jualan. Di video kali ini kita sama-sama akan membahas mengenai Tanah Abang ya. Tanah Abang riwayatmu kini. Nah, kemarin ya teman-teman, TikTok Shop itu sudah resmi ditutup ya, tapi pedagang Tanah Abang memberikan testimoni bahwa belum ada kenaikan ya. Belum ada kenaikan, entah itu dari segi traffic pengunjung maupun dari segi penjualan. Jadi masih sama aja ya, seolah-olah penutupan TikTok Shop itu nggak berdampak apa-apa ya. Bahkan kemarin itu ada yang viral banget bahwa pedagang Tanah Abang itu meminta marketplace Shopee sama Lazada itu buat ditutup ya. Dan menurut saya ini adalah sebuah permintaan yang agak sedikit ngelunjak ya teman-teman. Dan saya yakin ya teman-teman 100% itu tidak akan dikabulkan ya. Saya akan kasih beberapa mungkin pandangan-pandangan ya teman-teman untuk ya bukan hanya Tanah Abang ya, tapi pedagang-pedagang yang offline yang tidak mau mengikuti perkembangan zaman ya. Kalian wajib untuk menonton video ini sampai selesai ya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Nah gini teman-teman, untuk kalian pasti udah nggak asing lah ya sama yang namanya pasar Tanah Abang ya. Itu terkenal banget teman-teman ya. Saya sendiri pun juga dulu sering ke pasar Tanah Abang ya, sekedar untuk jalan-jalan atau berbelanja ya, nonton orang pada syuting film ya teman-teman. Kalau nggak salah waktu itu ada syuting sinetron preman pensiunan di daerah sekitar Tanah Abang. Nah, tapi kita nggak akan membahas hal itu, tapi yang ingin kita bahas adalah cara beli masyarakat Indonesia ya. Jadi menurut saya ya teman-teman, bukan hanya menurut saya sih, tapi di sini saya berbicara berdasarkan data ya teman-teman. Kalaupun misalnya TikTok Shop ditutup, kok belum ada peningkatan ya dari segi traffic pengunjung maupun dari segi pembelian penjualan ya. Dan kalaupun misalnya nanti marketplace ditutup juga, itu tidak akan membuat Tanah Abang bisa seramai dulu ya. Itu tidak mungkin teman-teman. Kenapa? Ya karena yang pertama ya, alasan pertama ya, kita itu sudah hidup di era digitalisasi, di mana semua aktivitas itu dilakukan secara online. Dari segi hal pendidikan, kesehatan ya, itu semuanya itu udah sudah online semua ya. Segi transportasi dan lain-lain itu semuanya sudah dilakukan secara online. Dan di kota saya pribadi ya teman-teman, itu kalau misalnya grosir yang nggak mau join kayak seperti misalnya nih ya, kayak Gudang ada ya, dan marketplace jenisnya itu akan tertinggal ya. Jadi sekarang yang saya amati ya teman-teman, karena saya juga seorang freelance keliling juga, kalau misalnya grosir yang nggak mengikuti perkembangan online itu pun akan sepi, karena orang itu udah dimanjakan, udah enak banget teman-teman, tinggal pilih produk apa yang ingin dibeli ya, tinggal diklik bayar, barang sampai. Kalau misalnya nggak cocok, besar itu, sesimpel itu. Harga yang didapatkan di online juga lebih murah ya teman-teman. Jadi kalau misalnya untuk TikTok Shop ditutup, semua e-commerce ditutup, masih ada WhatsApp. Orang bisa jualan lewat WhatsApp, lewat Facebook. Apakah hal tersebut juga akan ditutup ya? WA juga ditutup, kan itu nggak masuk akal ya. Jadi pemerintah mengabulkan TikTok Shop untuk ditutup itu memang karena ada indikasi apa ya, bisa dibilang kecurangan dan ada izin yang disalahgunakan ya. Jadi gini teman-teman, untuk TikTok Shop itu tidak ditutup melainkan diregulasi ya, dan isunya itu akan kembali lagi ya teman-teman. TikTok Shop akan kembali lagi tapi beda platform gitu ya. Jadi izinnya kalau TikTok kan adalah sosial media. Jadi izin sosial media sama izin e-commerce itu beda. Jadi harus punya badan sendiri-sendiri. Jadi nggak ditutup melainkan diregulasi ya. Untuk kedepannya mungkin sih TikTok Shop akan hadir lagi ya teman-teman. Akan hadir lagi dari beberapa wacana yang saya baca seperti itu. Nah terus gimana solusinya untuk para pedagang di Tanah Abang dan di pasar-pasar tradisional lainnya yang saat ini mengeluhkan dagangannya sepi. Jadi begini teman-teman, bukan hanya para pedagang offline ya, pedagang online pun juga pusing teman-teman. Kenapa? Karena memang ketatnya persaingan dan perang harga juga ya teman-teman. Jadi memang ya mau nggak mau kita harus mengikuti perkembangan tersebut. Jadi
kita jangan berpasrah dan berharap kembalikan abang seperti yang dulu. Itu nggak mungkin ya, nggak mungkin. Jadi semua hal itu akan terganti pada masanya ya. Dulu misalnya orang ngirim surat menggunakan kantor pos, sekarang ada Gmail. Ya kan nggak mungkin kalau Gmail dihilangkan ya. Ya seperti itulah contohnya teman-teman. Dulu ojek pangkalan, sekarang ada ojek online, Grab ya, ada Gojek dan lain-lain. Itu kan sebuah inovasi ya teman-teman dalam dunia usaha. Dan tentunya sebagai seorang konsumen juga tidak akan mau lah kalau misalnya kembali ke masa-masa yang sulit ya. Karena gini teman-teman, untuk pedagang offline itu kalau menurut saya gini teman-teman, ngambil untungnya itu kegedean ya, ngambil untungnya kegedean teman-teman, khususnya di produk fashion ini. Kalau misalnya dulu belum ada marketplace, oke lah ramai, tapi sekarang orang sudah pada pinter ya, orang juga lebih suka belanja online karena memang pertama nggak perlu tawar-menawar harga, yang kedua nggak perlu ngantri, nggak perlu capek-capek ya, dan nggak semua orang itu punya waktu untuk belanja teman-teman. Jadi waktu yang buat belanja bisa dialokasikan untuk hal lain. Dan sebenarnya penyebab Tanah Abang sepi ya, kalau misalnya menurut saya tuh gini teman-teman, bukan hanya karena cara belanja orang itu sudah beralih dari offline ke online, melainkan juga sudah banyaknya perusahaan konveksi yang berdiri di setiap daerah ya. Di setiap kabupaten itu pasti ada pabrik konveksi teman-teman. Di kota tempat tinggal saya pun itu udah ada sekitar berapa ya? Ada 10 kalau nggak salah ya teman-teman, 10 produsen konveksi. Jadi gimana ya? Masa mau beli produk harus jauh-jauh ke Tanah Abang, itu kan juga apa ya, ongkirnya dan lain-lain ya teman-teman. Jadi juga diperhitungkan, lebih baik membeli di produk yang dekat-dekat aja ya, gitu. Walaupun selisih harganya ada selisih harganya, tetapi ongkirnya dan lain-lain sebagainya, operasionalnya juga ketemunya sama aja ya. Jadi untuk penjual-penjual di pasar tradisional ini ya, kalau misalnya kalian ingin tetap menjadi seorang penjual, ya mau nggak mau kalian harus mengikuti perubahan, yaitu dengan berjualan di online. Jadi offline tetap jalan, tapi sambil belajar ke online-nya, seperti itu teman-teman. Kenapa saya bisa berkata seperti ini ya? Karena saya juga mengalami hal tersebut gitu. Saya juga ada seorang freelancer ya teman-teman, kelilingan ya, dari warung satu ke warung yang lain, dan sampai sekarang pun masih juga. Tapi saya sembari membangun bisnis online saya sendiri, saya menjadi seller, supplier, dan dropshipper bahkan ya teman-teman. Afiliator juga saya sempat jadi afiliator juga, tapi untuk afiliator saya sudah tidak main afiliator, hanya sekarang seller sama dropshipper di beberapa marketplace. Nah, jadi ya itu terserah kalian sih. Kalau misalnya kalian udah nggak ada semangat jualan, ya saran saya mending mencari pekerjaan yang lain. Tapi kalau misalnya kalian masih mau fighting ya, masih suka jualan, ya mau nggak mau harus mengikuti perubahan tersebut, seperti itu ya. Dan di setiap aplikasi ya teman-teman, misalnya saya mau jualan di Shopee gitu, Tokopedia, itu ada menunya sendiri teman-teman untuk pusat edukasi seller. Jadi kita itu sebenarnya kuncinya itu cuma rajin baca ya. Ada petunjuk apa, ada event apa, ikutin aja. Jadi istilahnya itu nggak apa ya, orang berjualan itu bukan karena hanya menang followers terus jualnya banyak, itu enggak ya. Buktinya saya pun juga bisa berjualan di beberapa marketplace yang terbukti laku ya, dengan menggunakan optimasi internal dan optimasi eksternal ya. Kalian bisa tonton video saya di kelas Dropshipper Indonesia ya, itu tips-tips dan trik mengenai cara jualan online ya teman-teman. Siapa tahu tips itu bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sedang merintis usaha online, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya menurut kalian gimana teman-teman, coba tulis di kolom komentar ya. Apakah penutupan TikTok Shop ini sudah merupakan langkah yang benar atau belum ya? Oh ya teman-teman, tadi ada yang belum selesai. Kenapa pemerintah menutup TikTok Shop? Karena TikTok Shop itu ada indikasi ya, bisa dibilang monopoli ya teman-teman, monopoli harga dan semacam apa ya, kapitalisme. Kenapa? Karena ramainya produk-produk impor ya teman-teman yang beredar di TikTok Shop, dan itu selalu FYP ya. Jadi bisa dibilang algoritmanya udah nggak adil alias curang ya teman-teman. Ya itu sih alasan pemerintah menutup TikTok Shop ini.
maaf bukan menutup tapi meregulasi ulang ya peraturan TikTok Shop. Ya mungkin next time-nya pemerintah akan mengenakan pajak yang besar ya teman-teman untuk barang-barang yang masuk ya, yang dari luar Indonesia. Jadi supaya apa? Supaya UMKM juga bisa bersaing ya di platform tersebut seperti itu. Jadi nggak apa ya, Indonesia itu nggak dibanjiri produk-produk luar negeri ya. Karena kalau misalnya UMKM lokal itu mengikuti banding-banding harga yang ada rugi ya. Kenapa? Karena pedagang offline ya itu dia harus sewa tempat, bayarin anak buah dan lain-lain dan lain sebagainya ya. Sedangkan mereka itu tidak bayar apa-apa kayak itu. Jadi berani kasih harga yang nggak masuk akal, murah banget harganya ya. Dan itu mungkin yang akan diregulasi oleh pemerintah juga seperti itu salah satunya. Oke, jadi untuk TikTok Shop ditutup, setuju ya, saya pribadi setuju diregulasi TikTok Shop-nya, tapi untuk permodalan seperti Shopee, Lazada, dan Marketplace semuanya ditutup, itu adalah sebuah permohonan atau permintaan yang sangat tidak masuk akal dan tidak mungkin dikabulkan 100% ya teman-teman, karena memang kita sudah ada di era digitalisasi ya mau nggak mau sedikit-sedikit belajar lah ya teman-teman. Bagi yang nggak mau belajar ya kalian akan tertinggal seperti itu, karena memang hidup itu untuk inovasi ya, untuk terus belajar, untuk ya pokoknya kita ikutilah perubahannya seperti apa ya. Semua aspek, semua bidang itu pasti ada masanya ya, ada perubahannya lah kayak gitu teman-teman. Oke, silakan bisa tulis komentar ya di video ini mengenai masalah TikTok Shop regulasi ini teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video sampai selesai. See you in the next time. Sampai jumpa di video selanjutnya.